pasti sih di semua daerah itu pasti ada tempat-tempat prostitusi pastinya. Ya, termasuk Bali juga. 3, 2, 1. welcome to Rizpod. Rizky Fikru Podcast. Oke, Anjas, kemarin kan kita udah membahas beasiswa ya. Iya. Anjas tuh kuliahnya di Bali. Udah berapa tahun sih di Bali, Anjas? Sudah dari 2017 sampai sekarang 5 tahun lah kurang lebih. Hampir 5 tahun. Kesibukannya kuliah aja atau ada apa? Kuliah 2 kali. Dan pernah kerja juga. Kemudian pernah juga buka usaha coffee shop gitu. Kuliah apa tuh, Anjas? Kerja apa? Kuliah atau kerja nih? Kerja. Oh, kerja. Jadi sebelum S1 saya pernah di satu perhotelan. Kuliah 3 bulan, kemudian langsung training dan langsung kerja setelah itu. Kerja dia di perhotelan. Di Perhotel. yang ada di pantai. Deket pantai gitu. Dia dekat pantai. Jadi Enak view-nya tuh. pantai. Sekalian healing bro. Iya. Anak-anak zaman sekarang kan kayak gitu ya, healing tai kucing lah. Iya. Oke. Nah, di hotel jadi bagian apa, Anjas? Di hotel ada beberapa departemen, tapi saya masuknya di bagian housekeeping. Jadi housekeeping itu biasanya kita bersih-bersih kamar, baik itu kamar tidur maupun kamar mandi. Nah, itu tugas saya di housekeeping. Yang buat ini bukan sih, yang buat angsa. Buat angsa pakai handuk tuh kan ya. Nah, itu memang kalian saya dulu. Sampai sekarang bisa nah? Udah agak lupa sih. Udah lama itu, waktu 4 tahun 3 tahunan yang lalu lah. Bisa buat apa aja itu? Waktu itu yang pertama kita belajar tentang buat angsa. Kemudian buat animal-animal yang lain, hewan-hewan yang lain kayak monyet, kayak babi juga. Gajah maksudnya. Gajah. Enak jadi housekeeping apa sih, Anjas? Jadi enaknya di housekeeping itu kita bisa dapat banyak uang. Dari apa? Dari tipping. Selain dari gaji kita bulanan. Tips dari Tips dari tamu. guest kita, dari tamu. Tamu kita juga dari berbagai negara tuh banyak. Berapa tuh, Anjas? Kalau Kadang tips. Kalau boleh kadang tahu. satu tamu bisa kasih 100.000 kalau untuk lokal paling tinggi. Kalau bule pernah dikasih $10 sampai $100 kalau benar-benar baik gitu. Berarti ada, maksudnya ada pemasukan tambahan lah ya dari tips itu. Selain dari gaji pokok yang tiap bulan itu. Makanya kalau kuliah ngambil perhotelan tuh kemudian kerja di perhotelan pasti sangat memuaskan lah gajinya. Nah, tipe-tipe tamu yang Anjas suka sama yang nggak suka tuh kayak gimana sih, Anjas? Aku training di hospitality itu di perhotelan 3 bulan, kemudian tambah 6 bulan untuk pekerjaan kontraknya. Jadi aku udah ketemu dengan banyak sekali tamu, berbagai jenis tamu. Tapi yang tidak suka dulu yang pertama ya. Iya. Itu tamu-tamu dari India. Kenapa itu? Karena tamu India itu beberapa tamu India ya. Beberapa tamu India itu pasti berantakan kamarnya, sangat berantakan dibandingkan tamu-tamu yang lain. Ya, bahasa Inggris itu sangat messy lah gitu ya. Ya, berantakan orangnya dan bau. Aduh. Risih berarti beberapa waktu itu. Tamu India. Berarti perlu inilah ya. Perlu apa sih? Kerjanya lebih berat kalau ada tamu India India. tuh kadang banyak permintaan ya, minta tambah kasur lah. Minta pengharum ruangan lah dan gitu. Jadi kalau selesai bersihin kamar orang India ya kita harus bawa pengharum ruangan untuk semprot lagi tambahannya gitu. Nah, yang disukai, tamu yang disukai kayak gimana? Yang disukai itu aku paling suka tamu yang dari Australia karena dia paling royal kasih tipping. Kadang bisa $10. Pasti itu. Iya. Kebanyakan kasih segitu. Kebanyakan kasih. Kalau yang paling pelit ya pastinya Cina dong. Iya. Kenapa tuh? Ya karena Cina tuh pelit memang. Pelit kayak gimana tuh? Ya pelit kasih tipping kalau di perhotelan. Padahal kelihatan kaya tuh ya. Sebenarnya kaya tapi tipsnya yang nggak tahu, mungkin itulah banyak orang Cina tuh kaya karena pintar perhitungan. Ngatur ekonominya. Iya, ya oknum lah, nggak semua orang Cina seperti itu. Nah, itu kan Anjas itu kan bisa buat angsa gitu-gitu kan untuk orang honeymoon katanya itu. Iya, kalau untuk tamu-tamu yang minta kamar-kamar VIP gitu. Jadi kalau misalnya mereka datang honeymoon setelah pernikahan ya kita akan buat angsa
kita akan dekorasi sebagus mungkin dan seromantis mungkin. Nah itu orang kalau honeymoon kan udah umum tuh ya. Ada nggak yang bawa tamu sesama jenis lah? Itu sebenarnya harusnya jadi rahasia hotel sebenarnya. Iya tapi kalau Tapi memang ada. tapi ada kayak gitu. Pasti ada. Ya palingan kita taunya mungkin ya dengan temannya, ya kan? Karena sesama cowok atau sesama cewek. Tapi kan nggak tahu nanti di dalamnya. Kita sebagai pekerja di sana kan nggak boleh ngintip. Anjas pernah digodain gak sih? Digodain mungkin pernah ya, karena cukup lama sih, hampir 1 tahun juga kerja di perhotelan. Pasti ada. Kayak gimana digodain? Bisa ditepok? Oh enggak, palingan lebih mengarah ke ditanya-tanya tentang, karena kan bule apalagi Malaysia tuh kan yang gay ataupun Thailand tuh ditanya-tanya bahasa Indonesianya sensor ya. Apa gitu kan. Sensor tuh. Oh mancing tuh ya. Sensor ya? Jadi kayak mancing gitu ya. Mancing gitu. Padahal mereka tahu artinya tapi tanya. Terus takutnya tiba-tiba langsung diajak ke kamar gitu Anjas. Mau nggak? Nggak bisa. Gimana ya? Ya pasti nggak mau lah. Kok ada pakai gimana lagi? Oh, masih normal berarti Mas Anjas nih. Normal ya. Alhamdulillah ya. Nah kalau misalkan ada nggak sih tamu, kan Bali itu kan terkenal sama kayak bebas lah. Iya. Nah, ada nggak tamu datang gitu dalam kondisi apa ya, mabuk mungkin atau habis? Ya, Ada. Jadi perlu saya sampaikan nih, bebasnya di Bali itu bebas bertanggung jawab sih gitu. Karena walaupun Kayak mereka mabuk, tidak sampai buat kerusuhan. Enggak seperti orang-orang di kampung yang mabuk pasti kerusuhan. Kalau di Bali bebas memang, tapi bertanggung jawab. Ya kalau misalnya minum ya udah minum aja, nggak buat rusuh. Oh, ada tempatnya lah ya. Ya ada tempatnya. Kalau di Kabing ya udah mabuk di sana nggak sampai cekcok. Udah. Di kamar hotel pun ya mabuk mereka yang penginap di kamar hotel itu doang. Nah 5 tahun berarti tahu dong tempat-tempat kayak gitu aja. Tempat apa nih? Iya. Kayak gini nih banyak yang kayak gitu tuh di mana? Apakah tempat karaoke, tempat apa gitu? Harus jelas dong bos. Iya. Yang pakai gitu lah. Tahu nggak Mas Anjas? Pasti sih di semua daerah itu pasti ada tempat-tempat prostitusi pastinya. Ya, termasuk Bali juga. Tapi tempat pastinya nggak bisa saya sebutkan namanya. Tapi pasti ada. Gitu. Gimana sih suasana kayak gitu? Suasana apa ini? Asik gak? Maksudnya suasana yang kayak gitu. Kan saya kan nggak pernah ya ke Bali ya. Nah mungkin asik bagi orang-orang yang suka jajan di luar nih. Iya. Pasti asik itu. Pasti asik. Karena memang banyak pilihan nih, sana variasi cewek-ceweknya gitu kan. Oh, lah emang bukan lokal doang tuh. Apanya? Bukan maksudnya ya ininya kan itu kan prostitusi tuh tadi. Nah itu bukan lokal doang. Sebagai PSK-nya. Kalau untuk di beberapa tempat kebanyakan tuh itu memang untuk lokal. Tapi kalau untuk yang bule sih itu memang udah eksklusif sebenarnya, susah untuk dapatnya. Tapi ada. Pernah ke sana Mas? Yang di tempat lokalnya mungkin lebih ke survei sih. Survei aja, lihat-lihat aja gimana sih. Survei buat skripsinya tuh. Oh bukan. Surveinya itu untuk mendapatkan informasi yang kemudian saya sebarkan ke teman-teman yang suka jajan di luar. Kadang banyak ya yang nanyain. Kadang banyak teman-teman yang datang berliburan ke Bali itu pasti tanya itu. Berarti sering ya? Ya Kan termasuk kamu juga kan? Iya. Kan? Enggak ya. Saya di Bali cuman ke pantainya mungkin ya. Iya. Pantai. Iya pantai baik. Nah. Ya di depan kamera gitu ya. Di belakang. Kok saya jadi tertekan ya? Enggak. Nah, itu kalau di Bali saking bebasnya tuh kayak gimana sih Mas Anjas kalau obat-obatan gitu? Obat-obatan. Pernah nggak kelihatan nggak sih orang jual gitu-gitu? Sangat sulit sih untuk lihat. Tapi kalau secara pribadi berdasarkan pengalaman saya selama 5 tahun pernah saya lihat beberapa orang yang jual seperti itu. Yang pakai juga. Kelihatan tuh. Kalau kelihatan ini ekonomnya gitu. Pasti. Tergantung. Tergantung gimana tuh? Tergantung. Kalau misalnya bule nggak kelihatan. Bule juga jualan gitu. Pastilah. Kirain dikasihnya ke lokal. Lokal juga ada yang jualan juga. Tapi kalau untuk dilihat cirinya ya susah.
Berarti yang jual aja kelihatan ya, ya semi-semi kelihatan. Iya. Berarti kalau yang make juga Lebih kelihatan lebih lagi kan. kelihatan. Terutama yang makainya lokal pastinya, yang pakai obat-obatan begituan. Ciri-cirinya kelihatan tuh. Kayak gimana tuh Mas? Kalau boleh tahu. Secara pengalamannya Mas Anjas aja lah. Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan Berdasarkan teori pengalaman. Iya. Yang langsung Kalau dia di pengalaman ya lapangan. pastilah. Kalau udah make barang haram kayak gitu ya pasti matanya tuh keluar gitu kan, badannya kurus. Kan? Jadi mereka kan jadi orang yang dominan untuk suka mencuri sebenarnya. Iya. Makanya jangan heran kalau banyak mahasiswa yang udah make seperti itu, yang kuliahnya mungkin di kota-kota yang bebas. Ya bisa saja untuk bohongin orang itu ya untuk beli itu gitu. Ngerusak masa depan Ya juga. pastinya. Jadi resiko menggunakan barang terlarang kayak gitu. Oh. Ya itu kan berarti merusak masa depan ya maksudnya sih. Ya kalau untuk menggunakan narkoba itu benar-benar masuk bisa depan. Orang bisa juga jatuh miskin juga gitu. Katanya sih. Ya, kalau udah makin narkoba mah udah jadi pemakai setia, ya dapat uangnya dari mana kalau nggak kaya? Walaupun kaya juga kan pasti tetap habis juga tuh harta. Emang Kalau harganya untuk berapa sih? narkoba. Ya narkoba itu mahal mah. Berapaan? Berapa? Ya nggak tahu. Tapi kalau berdasarkan informasi yang saya lihat juga, bisa ratusan untuk per kecil sedikit itu, per gram tuh kayaknya tuh. Orang sekali make Saya tuh. juga belajar dari buku kok. Baca artikel harga narkoba itu berapa, sabu dan lain-lain. Tapi memang harganya mahal. Mungkin 1 gramnya kayak harga 1 emas gitu, 1 gram emas. Mending ke investasi Iya, mending beli emas ya. Iya, mending Daripada beli kayak gitu kan. Itu kan sekali sesaat pakai habis. Kalau emas enggak bisa dijual lagi dan jadikan pajangannya aja. Oke, terakhir nih Mas Anjas. Ada nggak pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang nih yang cepat terpengaruh dengan pergaulan yang sekarang? Contohnya kayak seks bebas gitu, narkoba, atau enggak yang pengen baru mau coba-coba. Itu ada nggak pesan-pesan untuk mereka? Nah, jadi yang biasa saya sampaikan untuk anak muda yang sudah terjerumus di pergaulan bebas, tolong selamatkan diri sebelum terjerumus lebih jauh. Karena kenapa? Kalau sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, banyak hal akan hancur. Kalian juga bisa masuk dalam dunia-dunia penggunaan narkoba. Itu lebih berbahaya lagi karena itu akan membunuhmu secara perlahan. Gitu. Untuk anak muda yang baru mau nyoba-nyoba apa Mas? Ya, kalau untuk yang baru punya niat nih mau coba karena lihat lingkungannya seperti itu, akhirnya punya hasrat ingin menggunakan, tolong jangan. Karena kalau sudah sekali menggunakan akan pengen terus menerus, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, terutama orang tua kita. Oke, terima kasih Mas Anjas. Udah 2 part kita bikin ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Ya.